Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam roda 2. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat ya. Terima kasih untuk semua teman-teman subscriber yang masih setia buat nontonin video aku tentunya. Dan juga nggak pernah bosan buat terus ngeklik video aku ya. Dan buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa buat dukung terus channel ini kalau kalian suka dengan channel ini. Biar kita bisa terus semangat buat berbagi informasi seputar dunia otomotif, terutama di motorsport ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Ya, kali ini kita ketemu dengan situasi yang sedikit berbeda dari video-video sebelumnya, yaitu yang biasanya kita ketemu dengan posisi video yang akunya sambil riding dan sambil motoran lah, sambil di atas motor. Tapi kali ini yang kita ketemu dengan settingan vlog yang dengan set ruangan seperti ini. Vlog kali ini merupakan salah satu program dari channel aku yang masih aku kembangin tentunya, yang dimana tetap dengan pembahasan seputar dunia otomotif, tapi dengan pembahasan yang jauh lebih sulit kalau mau dibahas di atas motor ya. Makanya aku bikin settingan ruangan seperti ini. Oke, langsung aja sesuai dengan judul yang udah aku bikin, yaitu aku bakal bahas tentang si Joan Mir, pembalap asal Spanyol yang baru-baru ini dinobatkan sebagai juara dunia MotoGP pada tahun 2020. Padahal tidak banyak yang memperhitungkannya untuk bisa menjadi kandidat juara ya. Pasti beberapa dari kalian juga banyak yang mungkin udah tahu, dan mungkin banyak juga yang belum tahu gimana sih sepak terjang si Joan Mir ini di karir balapnya di dunia MotoGP. Joan Mir sendiri merupakan salah satu lulusan sekolah balap dari Chico Lorenzo, yaitu sekolah balap milik dari ayahnya Jorge Lorenzo. Pada tahun 2015, Joan Mir memulai karir balapnya dengan lolos ke Red Bull Rookies Cup dengan menggunakan motor KTM RC250R 4 tak dan duduk pada klasemen 9 di akhir musim. Memasuki musim keduanya, Joan Mir melakukan balapan dengan jauh lebih baik dan dia bisa duduk di peringkat kedua atau runner up pada akhir musim. Nah, setelah inilah baru dimulai lika-liku dari karir balapnya, dimana pada saat mulai mencari tim untuk masuk ke kelas yang lebih tinggi atau kelas Grand Prix, tim dari Moto2 atau Moto3 tidak ada yang mau mengontrak si Joan Mir ini. Mungkin masih ragu ya, banyak yang masih ragu dengan bakatnya sendiri. Joan Mir yang bukan berasal dari keluarga kaya raya tidak mampu untuk membayar tempat untuk bisa masuk ke salah satu tim yang berada di Grand Prix. Sampai pada akhirnya manajer Joan Mir sendirilah yang membantunya untuk bisa masuk ke salah satu tim yang paling biasa di CEV untuk bisa mengikuti kejuaraan di Junior World Championship 2015. Joan Mir yang hanya sekedar mendapatkan motor tua versi 2012, dia harus melawan tim-tim dengan motor yang jauh lebih spesifik ya, speknya yang lebih tinggi gitu. Dengan motor tua itu, Joan Mir bisa mendongkrak performanya dan bisa mendapatkan 4 kali kemenangan. Setelah itu dia langsung mendapatkan kesempatan untuk bisa debut di kelas Moto3, di mana dia menggantikan salah satu pembalap dari tim Leopard yang sedang cedera. Setelah menjalani debut yang kurang baik, Joan Mir malah mendapatkan kontrak dari tim Leopardnya sendiri. Mungkin si tim Leopard ini menyadari ya gimana potensinya si Joan Mir buat kedepannya, makanya langsung dikontrak selama musim 2016 sampai 2017. Masuk di tim Leopard, Joan Mir bertandem dengan 2 pembalap lainnya. Salah satunya sekarang adalah rivalnya di MotoGP, yaitu Fabio Quartararo, dan satunya lagi adalah Andrea Locatelli. Menjalani musim 2016 dengan meraih 3 podium dan 1 kali kemenangan, Mir pun duduk di peringkat kelima klasemen dan mendapatkan gelar Rookie of the Year. Memasuki musim kedua di tahun 2017, Joan Mir sendiri langsung tancap gas dari awal musim hingga dia bisa menjadi juara di kelas Moto3 pada tahun 2017 dengan raihan 13 podium dan 10 kemenangan. Toren itu pun sudah cukup untuk memuluskan jalannya agar bisa naik ke kelas selanjutnya, yaitu ke kelas Moto2. Dan pada tahun 2018 pun Joan Mir langsung naik ke kelas Moto2 dan bergabung dengan tim Estrella Galicia Marc Vidias. Akan tetapi baru saja menjalani 5 seri balap, Joan Mir langsung menyatakan pernyataan yang lumayan kontroversial pada saat itu, yaitu dia mengatakan tidak ingin berlama-lama di kelas Moto2 dan ingin segera naik ke kelas MotoGP. Baginya, kontrak MotoGP itu jauh lebih berarti daripada mendapatkan juara di kelas Moto2.
Pernyataan tersebut disambut dengan berbagai respon dari beberapa tim di MotoGP, mulai dari Ducati, Yamaha, Suzuki, Honda, semuanya mengontak si Joan Mir ini sendiri. Dan pada akhirnya Joan Mir sendiri memilih untuk bergabung dengan Suzuki X-Star sebagai timnya di MotoGP pada tahun 2019. Dengan kontrak MotoGP yang sudah berada di genggaman, maka Joan Mir hanya tinggal menjalani sisa seharinya di Moto2. Dan dia berhasil duduk di peringkat 6 pada klasemen akhir di Moto2. Terdapat 4 pembalap yang bakal naik ke kelas MotoGP dari kelas Moto2, yaitu ada Fabio Quartararo di Petronas Yamaha, Pecco Bagnaia di Pramac Ducati, dan Miguel Oliveira di Red Bull KTM Tech3. Otomatis itu membuat hanya Joan Mir sendirilah yang mendapatkan kontrak tim pabrikan di MotoGP 2019. Dan dia juga bertandem dengan Alex Rins. Pada awal debutnya di tahun 2019, Joan Mir sendiri masih tampil kurang konsisten dalam 6 seri pertamanya. Dan di 3 seri berikutnya malah dia sempat gagal untuk finish ya. Di 7 seri tersisa, Joan Mir mulai konsisten balapan dengan masuk ke 8 besar dan bisa duduk di peringkat ke-12 di klasemen akhir musim, yang membuatnya kalah dalam perebutan gelar Rookie of the Year yang diberikan kepada Fabio Quartararo. Nah, di situ aja kita udah ngeliat bahwa Joan Mir tidak terlalu diperhitungkan ya untuk bisa menjadi kandidat juara di musim selanjutnya. Memasuki musim 2020 di mana dia keluar sebagai juara pun, Joan Mir lagi-lagi memulai debutnya dengan balapan yang kurang baik ya. Di seri pembuka Jerez dia gagal finish pada lap pertama. Pada GP Andalusia dia berhasil finish pada urutan kelima. Pada GP Republik Ceko, Joan Mir kembali gagal finish saat berbenturan dengan Iker Lecuona, pembalap dari Red Bull KTM pada lap ketiga. Membalaskan dendam gagal finish untuk kedua kalinya, Joan Mir berusaha untuk mendapatkan podium pertamanya di MotoGP dan akhirnya dia finish di posisi kedua dengan Fabio Quartararo yang masih berada di puncak klasemen pada saat itu ya. Perlahan Joan Mir mampu menemukan kembali ritme balapnya dan berhasil konsisten. Pada GP Styria dia berhasil finish di posisi keempat. Pada GP San Marino dia berhasil finish di posisi ketiga. Dan pada GP Emilia Romagna keluar sebagai runner-up. Di sini Joan Mir mulai konsisten lagi. Pada GP Catalunya finish runner-up lagi yang membuat Joan Mir naik ke posisi kedua klasemen sementara dan beda 8 poin dengan Fabio Quartararo yang merupakan pemuncak klasemen sementara. Pada GP Prancis, balapan saat itu adalah balapan hujan, di mana Joan Mir hanya mampu finish di posisi ke-11, tetapi Fabio Quartararo juga hanya mampu finish di posisi ke-9, yang berarti membuat jarak poin mereka tidak terlalu jauh ya. Selanjutnya pada GP Aragon, Joan Mir berhasil finish di posisi ketiga dengan mengoleksi 121 poin, dan untuk pertama kalinya dia bisa menggeser Fabio Quartararo dari pemuncak klasemen, yang dimana Fabio Quartararo hanya mampu finish di posisi ke-18 dan mengoleksi 115 poin. Di posisi ketiga ada Maverick Vinales dan di posisi keempat ada Andrea Dovizioso. Pada GP Teruel, Joan Mir kembali finish di posisi ketiga dan lagi-lagi Fabio Quartararo hanya mampu finish di posisi ke-8, yang dimana itu membuat perbedaan poin mereka menjadi semakin jauh, yaitu menjadi 14 poin. Dengan ini Joan Mir semakin memperkuat posisinya di puncak klasemen. Dan yang paling banyak dipertanyakan oleh media pada saat itu adalah apakah Joan Mir akan menjadi juara dunia tetapi tanpa satupun kemenangan dalam satu musim penuh ya. Setelah mendapat sindiran dari beberapa media pada saat itu, Joan Mir akhirnya membuktikan di MotoGP Eropa bahwa dia bisa menjadi juara. Dan benar saja, pada MotoGP Eropa akhirnya Joan Mir mampu merebut posisi 1. Raihan ini semakin membuat Joan Mir semakin kuat di posisi 1, di mana Fabio Quartararo semakin jauh di posisi kedua dan ada Alex Rins di posisi ketiga. Pada 2 seri balapan terakhir, yaitu di Ricardo Tormo, Joan Mir hanya mampu finish di posisi ke-7. Tapi itu sudah cukup untuk mengunci gelarnya untuk menjadi juara di MotoGP pada tahun 2020. Itu dikarenakan jarak dengan posisi kedua sudah 29 poin. Dan benar saja, pada seri terakhir di Portugal, Miguel Oliveira lah yang keluar sebagai pemenang. Dan di saat yang bersamaan, Joan Mir memang gagal finish setelah berbenturan dengan Johan Zarco dan motornya langsung mengalami trouble ya pada saat itu. Akhirnya setelah penantian yang cukup lama, sekitar 20 tahun lebih ya,
Suzuki bisa membuktikan bahwa motornya bisa menjadi juara dunia lagi di kelas Grand Prix. Setelah yang paling terakhir bisa menjadi juara itu yaitu Kenny Roberts Jr. ya. Dengan perolehan ini, Joan Mir lalu disejajarkan dengan 10 pembalap termuda yang bisa menjuarai MotoGP. Salah satunya ada Marc Marquez, ada Valentino Rossi, ada Jorge Lorenzo, dan ada Casey Stoner. Nah, itulah tadi sekilas tentang perjalanan karir Joan Mir dari awal karir balapan dia hingga bisa menjadi juara MotoGP di tahun 2020. Nah, buat teman-teman, kalau ada masukan atau ada informasi-informasi yang mau kita bahas, boleh langsung aja ya ditulis di kolom komen nanti ya. Sekali lagi terima kasih untuk semua teman-teman subscriber yang masih setia untuk nontonin channel ini ya. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan tentunya yang belum subscribe, kalau kalian memang suka dengan video-video di channel ini, boleh di subscribe ya, di like juga tentunya. Oke, sekian dulu buat video yang kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum dan salam roda 2.